podcast yang bahas semua hal tentang soal dunia pemasaran digital yang terus bergerak. Saya Sabila Maharani sebagai host pada episode hari ini. Kita punya topik yang super duper relevan bagi siapapun yang ngejalaninnya di dunia bisnis atau karir di dunia pemasaran digital di era sekarang. Dunia marketing udah berubah banget nih. 5 tahun lalu kita punya Facebook sebagai raja mungkin. Dan sekarang ada TikTok yang bisa bikin produk sold out di dalam satu malam. Dan algoritma berubah lebih cepat dari mood kita, betul nggak? Nah, buat ngebahas semua ini, saya sudah mengundang 3 orang nih yang beneran ngejalaninnya di setiap hari di kehidupannya sendiri nih. Di sini ada Alfa, Delina, dan Reva. Halo guys, senang banget nih aku bisa di sini. Makasih Bila udah undang aku excited banget di sini. Siap ngobrol hal-hal seru nih di sini. Oke, langsung aja nih kita mulai. Saya mau tanya nih ke kalian satu persatu dulu. Menurut kalian nih, apa sih perubahan terbesar yang kalian rasain di dunia pemasaran digital belakangan ini? Mulai dari kamu dulu deh, Bapak. Kalau menurut saya perubahan paling besar ialah pergeseran ke konten jangka pendek ya, yang lebih ke personal. Kalau kita lihat dulu kita menghitung impresi, klik, rate, konversi semuanya pakai angka kan. Terus sekarang kalau konten kamu nggak feel authentic, orang langsung scroll. Konsumen sekarang jauh lebih cerdas ya sih. Terus mereka bisa mendeteksi nih kalau sesuatu terlalu jualan dan mereka langsung kabur. Menarik nih. Lanjut saja ke Delia. Gimana nih tanggapannya dari sisi konten kreator? Menurut kamu tuh gimana sih ngerasainnya gitu? Oke, kalau menurut aku ya aku setuju sama Alfa. Tapi yang paling aku rasain adalah ketika era algoritma berbasis minat bukan pertemanan, tapi TikTok benar-benar merevolusi sekarang. Dulu di Instagram atau Facebook kamu perlu banyak followers, dulu baru bisa viral. Tapi sekarang akun baru dengan 0 followers pun bisa dapat sejuta viewers. Kalau kontennya itu relevan. Terus juga jadi mengubah total cara bikin strategi konten yang akan dibuat kayak gitu sih. Selanjutnya nih, Kalau pendapat aku ya, dari sudut pandang UMKM, penjualan terbesar adalah demokrasi akses atau marketing. UMKM lebih mudah memasarkan produknya karena adanya media digital. Jadi orang-orang tuh kalau nge-promosi itu bisa lewat AI sekarang. Ya, dulu kalau iklan cuma biasa kan dilakukan oleh perusahaan besar, mahal, harganya mahal, terus udah gitu gak semua UMKM itu tuh bisa lakuin. Jadi cuma yang gede-gede aja gitu brandnya. Sekarang perusahaan kecil juga bisa ngadain iklan biaya yang lebih terjangkau dan tepat sasaran. Tapi karena semakin banyak pelaku usaha yang bisa beriklan, pesaing antar bisnis itu jadi semakin kuat sama ketat gitu. Itu sih menurut aku. 3 perspektif yang berbeda saling melengkapi ini. Jadi kalau disimpulkan, kita lagi ada di era dimana siapapun lagi bersaing, tapi yang menang adalah yang paling relevan dan yang autentik, betul nggak? Iya, aku setuju banget sih. Oke, ini berarti 3 perspektif yang berbeda ya menurut aku. Jadi kalau disimpulin itu kita lagi ada di era dimanapun dan siapapun kita bersaing, tapi yang menang adalah yang paling relevan dan autentik gitu kan? Betul nggak? Aku setuju banget sih.
topik yang lagi panas-panasnya, sedang hot-hotnya banget nih. AI dalam dunia pemasaran itu semua orang ngomongin ChatGPT, AI image generator, dan sejenis lainnya lah. Delila, kamu yang paling sering di lapangan soal konten AI itu teman atau ancaman bagi kreator gitu? Pertanyaan yang sering didebatkan. Jujur dari aku, AI itu teman yang powerful tapi berbahaya. Kalau disalahgunain gitu AI-nya. Aku pribadi pakai AI buat brainstorming ide, nulis draft awal atau bantu research. Tapi kalau konten itu sepenuhnya di generate AI tanpa sentuhan manusia, audiens bisa ngerasain ada yang hambar. Yang bikin konten itu viral tetap human emotion, humor, empati, storytelling yang generate AI, karena AI belum tentu bisa replicate full. Oke, saya mau nambahin dari sudut pandang UMKM. AI menjadi alat yang sangat membantu. Jika dulu harus mengeluarkan biaya untuk copywriter, desainer grafis, dan tim konten, sekarang itu banyak pekerjaan tersebut bisa dibantu oleh AI sehingga lebih hemat biaya, hemat waktu. Tapi AI hanya berperan sebagai asisten yang membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat. Untuk menentukan strategi, memahami pelanggan, dan mengambil keputusan bisnis, tetap dibutuhkan peran manusia. Jadi nggak sepenuhnya bisa sama AI. Kalau Alfa nih, dari sisi brand besar atau startup, gimana AI diintegrasiin ke strategi marketing sekarang? Kamu itu gimana? Di tempat aku ya, aku sendiri AI udah masuk ke hampir semua lini, dari personalisasi marketing, prediksi perilaku konsumen, sampai optimalisasi iklan secara real time ya. Yang paling signifikan itu A atau B testing. Dulu kita perlu waktu berhari-hari buat tahu mana sih iklan yang perform. Sekarang AI bisa menganalisis nih dan konversi dalam hitungan jam, efisiensi meningkat dramatis. Oke, jadi AI lebih ke arah efisiensi dan skalabilitas ya, bukan gantiin kreativitas manusia. Betul, kalau perusahaan yang bijak, AI dipakai untuk hal-hal yang repetitif dari analisis, sementara film manusia fokus ke strategi, kreativitas, dan relationship dengan customer. Justru disitulah konten kreator yang paham cara berkolaborasi dengan AI bakal punya nilai lebih tinggi. Kamu harus jadi direktor AI, bukan cuma usernya aja. Aku mau tanya nih soal platform. Kalau sekarang ada pebisnis yang baru mulai terjun ke pemasaran digital dengan budget terbatas, platform apa yang harus diprioritaskan? Alfa, Reva, gimana nih? Menurut kamu dalam menghadapi kasus ini? Sering banget ya, dan jawaban aku tuh selalu sama, tergantung target audiensnya. Tapi kalau harus pilih satu platform untuk pemula dan budget tepat, mepet gitu, di Indonesia, saya rekomendasi Instagram, TikTok, tergantung produknya. Instagram bagus buat produk visual dan lifestyle yang targetnya audiensnya 25-40 tahun ke atas. Kalau TikTok itu bagus buat produk yang bisa di demo atau punya unsur experience dan audiensnya lebih muda, kayak remaja gitu. Setuju sih. Dan satu hal yang sering diabaikan pemula, konsistensi lebih penting dari perfektor. Banyak orang menunggu konten sempurna terus jadi posting. Algoritma rewarding konsistensi, lebih baik posting 3 konten cukup bagus seminggu daripada konten sempurna sebulan sekali. Dari sisi yang lebih strategis, saya mau nambahin ya soal pentingnya omnichannel. Jangan taruh semua di satu keranjang, telur di dalam satu keranjang. Banyak yang kolaps perubahan atau platform tiba-tiba
brand akun mereka, juga aset digital yang kamu punya sendiri seperti email atau website itu jauh lebih aman dalam jangka panjang. Jadi poin email list itu sering underrated ya di era TikTok dan Instagram yang merasa email itu jadul gitu. Justru sebaliknya, kalau email marketing itu masih punya return on investment tertinggi dibanding hampir semua channel digital lainnya. Kalau kamu punya 10.000 subscriber email yang engage gitu, itu aset yang nilainya jauh lebih tinggi dari 10.000 follower yang pasif. Setuju. Dan satu tren yang lagi naik adalah komunitas online, WhatsApp group, Discord, atau Telegram channel eksklusif. Ini jadi cara brand membangun loyalitas yang jauh lebih dalam dibanding sekedar follow. Kita mau masuk ke bagian terakhir nih. Saya mau tanya satu hal yang lebih personal. Apa tantangan terbesar yang kalian pernah hadapi dalam karir di pemasaran digital ini dan gimana kalian ngatasinnya? Melila, mulai dari kamu dong. Gimana nih? Ya, kalau dari aku ya, tantangan terbesar adalah burnout. Karena tekanan administrasi konten, dulu aku ngerasa harus posting setiap hari, ngikutin semua tren, ada di semua platform, sampai akhirnya aku capek dan kualitas konten turun. Yang mengubah mindset aku adalah belajar batching konten, bikin banyak konten sekaligus 1 atau 2 hari, lalu schedule, dan aku mulai fokus di 2 platform aja, alih-alih ya coba semua gitu. Tantangan saya lebih ke soal membuktikan nilai marketing sih ke stakeholder internal. Di startup semua orang minta hasil yang cepat dan terukur, tapi brand building itu prosesnya sangat panjang. Yang saya lakukan adalah belajar bahasa bisnis. Saya presentasi marketing bukan dengan istilah engagement atau reach, tapi saya konversi ke dampak revenue. Begitu saya bisa ngomong angka yang dimengerti C-level, mereka mulai percaya sih ke saya. Kalau tantangan aku ya, yang paling berat adalah mengubah mindset klien UMKM soal investasi digital. Banyak yang masih nganggep biaya marketing itu pengeluaran, bukan investasi. Mereka mau hasil instan. Terus yang saya lakuin adalah selalu mulai dari quick wins dulu, kampanye kecil yang bisa langsung kelihatan hasilnya dalam 2 atau 4 minggu. Begitu mereka percaya prosesnya, baru saya ajak ke strategi jangka panjang. Semangat nih. Sekarang satu tips yang paling penting dari masing-masing kalian ini buat pendengar yang mau atau lagi ngejalanin pemasaran digital nih, satu kalimat aja. Elva, gimana? Kalau menurut aku, pahami audiensmu lebih dalam dari yang kamu kira. Perlu setiap data punya cerita. Itu aja sih kalau misalkan menurut aku. Kalau dari aku ya, jangan kejar viral, tapi kejar relevan. Konten yang relevan itu jauh lebih tangkap. Kalau dari aku, mulai dari kamu yang punya sekarang, mulai dari yang kamu punya sekarang, karena kondisi sempurna itu gak pernah datang lagi. Wah, 3 tips yang powerful banget nih. Terima kasih banyak buat Elva, Dalila, dan mereka yang udah mau berbagi pengalaman dan insight mereka hari ini. Kalian luar biasa. Terima kasih juga kepada Rani, seru banget ngobrolnya. Senang bisa sharing, semoga bermanfaat buat pendengar semuanya yang di luar sana. Semoga bisa kasih inspirasi juga buat teman-teman yang lagi berjuang di dunia digital marketing. Tetap semangat! Dan buat kalian yang dengerin podcast hari ini, semoga seterusnya kalian bisa
bisa lebih perspektif baru tentang pemasaran digital di era sekarang ini. Dunia ini memang berubah cepat, tapi prinsipnya tetap sama. Kenali audiensmu, berikan nilai, dan selalu konsisten. Kalau kamu suka podcast kami, jangan lupa subscribe, tinggalkan rating bintang 5, dan bagikan ke teman-teman yang butuh pendengaran ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Sabila Maharani dan ini adalah Digital Podcast kami. I just had to let you know you're